Pernah nggak sih kalian ngeliat bentuk kayak gini di saham, tapi nggak tahu itu apaan atau gimana cara bacanya? Nah, kalau kalian nggak tahu dan kalian mau tahu, maka tontonin video ini sampai habis. Halo guys, balik lagi sama gua Stefan dan Gembul di seri analisa teknikal episode kedua. Nah, di video kali ini gue mau ngebahas tentang benda yang satu ini nih, namanya candlestick. Nah, buat kalian yang belum tahu, candlestick itu merupakan salah satu komponen penting dalam melakukan analisa teknikal. Nah, jadi kalau misalnya kita ngebahas tentang analisa teknikal tapi nggak ngomongin tentang candlestick, itu rasanya ada yang kurang gitu guys. Kayak kurang lengkap gitu kan. Anyway, sebelum kita melangkah lebih jauh, kayaknya ada enaknya kalau kita belajar sedikit dulu tentang sejarah dari candlestick itu sendiri. Nah, candlestick itu pertama kali ditemukan pada tahun 1700-an oleh seorang pedagang beras dari Jepang yang bernama Mune Hisahoma. Nah, pada saat itu, Mune Hisahoma atau supaya gampang kita panggil Homa, itu dia berpikir guys, gimana ya caranya dia dan beberapa temannya itu bisa menjadi pedagang beras yang paling sukses. Nah, melalui proses yang panjang, mempelajari naik turunnya harga beras, mencatatnya satu-satu setiap hari gitu ya. Akhirnya, Homa ini menemukan jawabannya dan memasukkan semuanya ke dalam bentuk candlestick yang kita kenal sampai saat ini. Lalu, apakah setelah memakai candlestick, si Homa dan teman-temannya itu bisa jadi sukses? Tentunya iya guys, dia jadi salah satu pedagang beras yang paling sukses pada zaman itu. Nah, dari cerita sejarah itu, kira-kira apa nih yang bisa kita ambil guys? Yes, betul. Nah, dari cerita tadi, kita jadi tahu kalau candlestick itu memiliki informasi lengkap dan sangat berguna dalam melakukan trading maupun investasi. Nah, informasi apa aja yang ada terkandung dalam candlestick? Yuk langsung kita bedah. Nah, di layar kalian saat ini adalah grafik candle chart dari saham Bank BCA. Nah, di sini kita bisa melihat ada kumpulan dari banyak banget candlestick ya kan. Ada dari 29 Desember 2021 sampai sekarang 1 April 2022. Nah, setiap satu candlestick ini masing-masing menunjukkan satu periode waktu tertentu. Nah, kalau di sini kita memakai grafik satu hari, maka berarti satu candlestick itu menunjukkan pergerakan harga saham selama satu hari. Nah, tapi kalau misalnya kita pakai grafik mingguan, otomatis candlesticknya akan berbeda dan setiap satu candlestick ini menunjukkan pergerakan harga selama satu minggu. Nah, begitu pula kalau kita lihat di grafik satu bulanan gitu ya. Nah, kalau kita lihat di grafik bulanan, maka grafiknya akan berbeda lagi. Karena satu candlestick ini mewakili satu bulan. Jadi contohnya candlestick yang ini mewakili bulan Oktober 2021. Lalu bulan seterusnya, dan sampai sekarang di bulan April 2022. Nah, tapi di video ini kita pakai grafik daily aja atau harian. Karena grafik harian ini memberikan informasi yang lebih lengkap dibanding grafik mingguan ataupun bulanan. Nah, sesuai perkataan gue tadi, suatu candlestick itu memberikan kita informasi yang lengkap. Nah, di depan layar kalian sekarang ada dua candlestick nih. Yang satu warnanya hijau dan yang satu warnanya merah. Nah, untuk yang kotak berwarna hijau muda dan merah ini kita namakan sebagai body atau badan dari si lilinnya. Nah, kalau garis yang berwarna hijau seperti ini ataupun yang merah, ini kita namakan sebagai shadow atau ekor lilinnya. Oke, setelah kita tahu kalau ada komponen-komponen body dan ekor dalam suatu candlestick, sekarang informasinya apa nih yang bisa kita dapetin dari candlestick hijau maupun candlestick merah? Yuk, langsung kita masuk. Nah, di layar kalian ini sekarang udah ada candle warna hijau dan merah beserta keterangannya. Kita mulai dulu dari candle yang warna hijau gitu kan. Nah, untuk candle warna hijau, bagian body paling bawah yang ini itu kita namakan sebagai open atau harga buka saham itu dalam satu hari. Nah, kebetulan ini kita pakai chart per hari ya guys. Nah,
untuk bagian body yang paling atas itu kita namakan dengan close atau harga penutupan saham pada hari tersebut. Contohnya pada hari Senin tutup ada di harga berapa gitu kan. Nah, untuk bagian garis atau ekor yang paling atas itu kita namakan dengan high atau harga tertinggi dari saham itu pada hari tersebut. Nah, sedangkan kebalikannya untuk ekor yang paling bawah kita namakan dengan low atau harga terendah saham itu pada hari tersebut. Nah, untuk candle warna merah ini kebalikannya guys. Kalau candle warna merah, body bagian paling atas itu menunjukkan harga opennya. Sedangkan body bagian bawah itu menunjukkan harga close-nya. Untuk sisanya itu masih sama guys dengan candle warna hijau. Jadi garis ekor paling atas itu menunjukkan high atau harga tertingginya. Dan garis candle paling bawah itu menunjukkan low atau harga terendahnya. Nah, dari sini kita bisa tahu nih guys, kalau sebetulnya walaupun bentuknya itu sama atau ukurannya itu sama, tapi warna candle yang berbeda itu bisa menunjukkan informasi yang berbeda. Nah, coba nih kita langsung praktekin ya. Di sini kita tarik garis untuk candle warna hijau dan candle warna merah. Nah, kira-kira setelah kita tarik garis akan membentuk seperti ini guys. Nah, ini kita bisa lihat kalau dari harga low-nya kedua candle itu sama, ada di harga 9.075. Dan untuk harga high-nya juga masih sama ya guys, ada di harga 10.675. Nah, yang berbeda di sini adalah untuk candle hijau kita bisa melihat kalau harga opennya itu ada di 9.225, sedangkan harga close-nya ada di 10.400. Nah, hal ini berbanding terbalik nih guys sama candle merah. Nah, kalau candle merah di sini kita bisa melihat kalau harga opennya atau harga bukanya itu ada di 10.400. Sedangkan harga close-nya atau harga penutupannya itu ada di harga 9.225. Nah, jadi dari sini kita tahu kalau walaupun bentuk dan titik-titik angkanya itu sama, tapi antara candle hijau dan candle merah itu akan memberikan informasi yang berbeda, terutama pada bagian harga open dan close-nya. Oh iya guys, yang perlu kita ingat di sini adalah warna hijau ataupun warna merah itu bukan berarti dia naik atau turun dibandingin harga kemarin guys. Tapi dia naik atau turun dibandingin dengan harga bukanya pada hari itu. Oke, sekarang kita udah balik lagi ke chart saham Bank BCA yang tadi. Nah, ini supaya gampang kita zoom in ya guys. Nah, di sini kita ambil grafik pada tanggal 31 Maret 2022. Nah, di sini kita bisa melihat nih guys, kalau kita tarik garis. Nah, jadi kalau dari candle ini kita bisa ngambil kesimpulannya gini guys. Jadi pada tanggal 31 Maret 2022 harga bukanya ada di 7.925. Sedangkan harga penutupannya ada di 7.975. Nah, untuk harga tertingginya ternyata pada hari itu saham Bank BCA itu menyentuh 8.000. Sedangkan untuk harga terendahnya saham Bank BCA itu ternyata menyentuh 7.875. Tapi tunggu dulu deh. Kok tadi ada candle yang bentuknya beda ya? Nah, betul banget nih guys. Kalian emang teliti banget. Nah, kalau ngomongin tentang candlestick, sebetulnya selain jenis yang tadi kita udah jadiin contoh, ada beberapa jenis lagi yang sering terjadi guys. Pertama, jenis candle Marubozu. Nah, candle Marubozu ini bentuknya seperti ini guys. Nggak ada ekornya sama sekali, jadi cuman badannya aja. Nah, jadi candle Marubozu yang berwarna hijau ini menunjukkan harga open atau harga bukanya pada hari itu sekaligus menjadi harga terendahnya pada hari itu. Sedangkan untuk harga close-nya itu sekaligus menjadi harga tertingginya pada hari itu. Nah, dari candle Marubozu ini kita bisa tahu kalau pada hari itu ternyata investor ini
pengen beli banget nih guys saham ini. Jadi terdapat permintaan beli yang sangat banyak. Nah, sedangkan untuk yang warna merah ini tinggal kebalikannya aja guys. Artinya harga open saham itu pada hari tersebut itu sama aja kayak harga tertingginya. Sedangkan harga penutupannya pada hari itu merupakan harga terendahnya. Nah, jadi dari candle merah ini kita bisa tahu nih guys, kalau saham itu ternyata pada hari tersebut banyak banget yang mau jual guys. Oke, sekarang jenis kedua yaitu doji. Nah, doji ini bentuknya kayak gini guys, nggak ada badannya sama sekali, cuman ekornya aja. Nah, kalau kalian itu ketemu candle doji, itu artinya harga bukanya itu sama dengan harga tutupnya. Jadi bisa dibilang yang mau beli dan yang mau jual pada hari itu hampir sama banyaknya. Oh iya guys, sebelum gue lupa, gue mau nunjukin nih ke kalian tentang bedanya informasi dari candlestick dengan chart-chart lainnya. Nah, di sini coba kita tarik garis, kita ambil salah satu aja. Kita tarik garis contoh di harga saham ini gitu ya. Kita tarik garis di harga high-nya, lalu di harga low-nya, lalu di harga open-nya. Nah, di sini kayak tadi contoh yang gue udah bilang, kita bisa tahu guys kalau opennya di harga berapa, close-nya di harga berapa, bahkan harga tertinggi dan harga terendahnya sempat menyentuh di harga berapa kita bisa tahu. Nah, sekarang kita coba bandingin dengan kalau kita ubah ke line chart. Nah, kalau di line chart kita bisa lihat nih guys, pada hari yang sama ini kita nggak mendapatkan informasi tentang harga terendahnya atau bahkan harga bukanya dan harga tertingginya. Yang kita dapatkan itu hanya harga penutupannya pada hari itu, yaitu 8.050. Nah, jadi dari sini aja kita udah tahu kan guys, kalau yang namanya candlestick dan candle chart itu memberikan kita informasi paling lengkap di antara jenis chart lainnya, salah satunya line chart. Oke guys, nggak berasa nih kita udah belajar banyak tentang candlestick. Mulai dari sejarahnya, arti dan tujuannya, jenis-jenisnya, dan bahkan beberapa contoh nyatanya. Nah, di seri analisa teknikal episode selanjutnya, gue akan membahas materi yang gak kalah menarik dan gak kalah pentingnya nih guys, yaitu support dan resisten saham. Tapi gue mau nanya dulu nih ke kalian. Kalian udah paham belum sih tentang dasar dari analisa teknikal? Nah, kalau kalian belum paham, kalian bisa nih klik video yang satu ini supaya kita semua makin lengkap belajarnya. Akhir kata, gue ucapkan sampai ketemu di video selanjutnya dan bye!